Ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk menyesuaikan format artikel yang ini. Semuanya sudah dalam bahasa Inggris ke dalam format YOP atau Institute of Physics. Jadi akan menyesuaikan artikel yang ke format artikel atau menggunakan latex typesetting dengan text editor dari Overlap. Langkah pertama adalah kita cari template dulu. Jadi untuk cari template itu kita ke new project, klik di ya, di sini kita bisa cari dari berbagai template gitu ya. Kita cari Yop ya. Oke. Ya, ini dia. Ya, ini template Yop conference series untuk dalam versi latexnya. Jadi langsung saja kita open as template. Ya, ini template untuk IOP. Ya, jadi kita tinggal menyesuaikan yang ada dari sini, yang dari Word tadi ke dalam template latex untuk IOP. Sebenarnya dalam hal menemplate artikel ke dalam format latex itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah teks, kemudian gambar, kemudian tabel, kemudian rumus-rumus, dan yang terakhir adalah referensi. Jadi referensinya ini stylenya seperti apa, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk gambar itu bagaimana, apakah dia float dan lain sebagainya. Kemudian tabel, untuk tabel ini coding-codingnya akan kita bahas di bagian yang lain. Begitu pula untuk gambar. Kemudian untuk memasukkan bibliografi juga. Ya, bagian pertama ini kita akan menyesuaikan bagian teks terlebih dahulu. Jadi misalkan ini ya, kita ganti judulnya, mengganti judulnya. Nah, untuk judul kita pastekan di sini. Jadi ini kita judulnya kita blok, kemudian copy. Kemudian di sini judulnya paste as plain text. Kemudian coba kita recompile. Ya, judulnya sudah masuk. Kemudian untuk autornya ada di sini. Ya, ini. Kemudian ini afiliasi. Kemudian email. Nah, kemudian lalu kita coba untuk recompile. Iya, ini dia. Jadi judul, nama, autor, kemudian afiliasi dan email sudah. Kemudian untuk abstrak, kita kopikan abstrak yang bahasa Inggris ini. Kemudian copy, pastekan di sini. Ya. Sekarang kita coba recompile.
ini ada yang error. Apa errornya? Nah, jadi untuk simbolnya di sini ada yang tidak masuk. Contoh simbolnya adalah ini dia, sudah jadi. Nah, kemudian untuk introduction segala macam kita tinggal copy paste saja. Oke. Kemudian kita harus sering untuk recompile ya, karena untuk melihat di bagian mana saja yang kemungkinan diberi ketemu error. Nah, untuk section 2 setelah introduction itu adalah method ya. Jadi di sini kita tambahkan section method. Ini kita selesaikan terlebih dahulu. Oh ya, yang kedua adalah literatur review. Jadi kita buat lagi section. Nah, di sini ada student identity. Jadi student identity ini adalah subsectionnya. Jadi di sini kita buat subsection. Ini student identity. Kemudian pastekan, copy paste ini isinya. Kemudian kita coba recompile. Iya, ini tadi literature review, kemudian ada yang kedua adalah student identity. Nah, ini adalah subsection dari literature review. Nah, subsection yang kedua kita buat lagi. Ya, subsection untuk peers ini ada 3 paragraf, kita coba recompile. Ya, ini peers sudah. Ya, oke. Selanjutnya di sini method ada 1 2 3 4, ada 4 subsection. Jadi kita buat dulu subsection identification of this variable. Nah, enaknya ini kita langsung copy saja. Karena tadi ada 4 subsection. Kita buat 4. Ya, ada 4 subsection. Kita tinggal rename. Menyesuaikan dengan subsection yang ada pada bagian itu. Ya, ini. Kemudian kita pastekan isinya atau isi paragrafnya tadi di bawah masing-masing subsection.
Nah, kalau melihat seperti ini, langsung ada warna hijau di sini. Ini artinya kalau dikasih tanda persen, ini sebenarnya untuk komentar. Jadi untuk menghilangkan ini, kalau misalkan kita recompile ya, kita lihat di bagian population and sample. Nah, di sini hanya sampai generally 10, sisanya hilang. Kenapa seperti itu? Karena ada tanda persen di sini. Tanda persen di sini menandakan bahwa kata-kata atau kalimat setelahnya itu adalah komentar. Jadi tidak ditampilkan. Jadi bagaimana agar bisa menampilkan tanda persen? Jadi kita tambahkan tanda slash di sini. Ini juga tanda slash. Kemudian tanda slash. Ya, sekarang kita coba recompile. Ya, jadi yang lain sudah terbaca. Jadi 10%, 15%, 20%, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita penuhi dulu. Setelah ini adalah result. Result masuk di section. Copy. Nah, untuk tabel ini nanti akan kita bahas di video tersendiri. Untuk sementara kita gunakan ini saja, kita gunakan teksnya saja. Nah, di sini ada tanda hijau lagi. Untuk menghilangkannya slash teksnya. Nah, ini tanda ini tidak akan terbaca di di latex. Jadi untuk biar tanda ini terbaca, jadi kita harus buat dia ke dalam rumus begitu ya. Jadi untuk memasukkannya ke dalam rumus kita beri tanda slash ini, kemudian di akhir slash. Ya. Tanda ini menandakan dia bisa terbaca ya. Jadi coba kita buat dia ya. Mari kita lihat di sini. Nah, di antara tabel ini ya, jadi R count kosong di sini. Kenapa kosong? Karena tanda ini tidak bisa terbaca. Jadi bagaimana agar dia bisa terbaca? Jadi kita buat dia ke dalam rumus. Nah, sama seperti ini. Jadi kita buka flashnya ini seperti ini tadi. Sekarang kita coba lagi. Oh, jadi ini dalam bentuk ya. Untuk simbol lebih besar dari sama dengan tadi, tidak bisa kita menggunakan simbol ini. Jadi untuk menggunakan ini, kita menggunakan ini, grid equal. Jadi, ini dapat kita peroleh dari codecodes.com untuk latex atau latex equation editor. Jadi dari ini kita copy, kemudian masukkan di sini. Ya, ini dia. Kemudian kita ganti semua. Ya, ini juga kita copy yang ini.
juga. Oke, sudah. Nah, sekarang mari kita lihat, kita recompile. Iya, ini semuanya simbolnya sudah oke. Jadi lebih besar dari. Ya, kita lanjutkan. Kita selesaikan dulu ini untuk teks. Ini. Nah, ini kurang dari. Kalau untuk kurang dari, kita gunakan ya, list equal. Jadi di sini ini tadi kita copy, paste di sini. Ini kita copy ke semua yang ada kurang dari. Ini ya. Oke, aman. Selanjutnya kita lihat ya, selanjutnya ada bagian discussion. Discussion menggunakan section. Discussion. Kemudian kita copy ini. Paste as plain text. Nah, di sini ada yang warna hijau. Untuk menghilangkannya tadi kita beri tanda slash. Nah, di sini juga ada lebih besar dari. Caranya kita copy saja yang dari atas tadi. Lebih besar dari ini. Kemudian ini. Kemudian ini langsung paste saja. Untuk paragraf baru itu kita harus beri dia satu spasi. Jadi ini memberikan satu spasi untuk paragraf baru. Ya, ujungnya ini, kemudian kita buat section lagi. Untuk yang terakhir adalah conclusion. Conclusion. Kemudian copy yang ada di sini ke sini. Nah, kita lihat di sini ada persen, jadi menghilangkannya tadi. Ini greater than. Jadi kita copy yang di atas tadi. Ya. Great equal. Kemudian ini juga. Kita coba recompile. Memberikan tanda persen itu artinya membuatnya menjadi komen. Ya.
coba recompile. Ya, inilah untuk template khusus untuk teks saja. Nah, ini tanpa referensi. Jadi kalau dilihat ya rapi ya. Nah, ini untuk pengaturan teks pada template IOP menggunakan latex. Demikian. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.